Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Riani. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan UTS. Ya, soal pertama yaitu perbedaan waduk dan danau dari segi ekologi dan karakteristiknya. Secara ekologi, perbedaan waduk dan danau: jika danau merupakan penampungan air yang terbentuk secara alami, sedangkan waduk dapat terbentuk karena adanya pembuatan bangunan yang dilakukan oleh manusia. Biasanya danau dapat terbentuk karena adanya gletser yang mencair, aliran sungai, serta mata air. Secara karakteristik dapat terlihat dari fungsinya yang berbeda. Yang pertama, asal terbentuknya waduk dan danau. Waduk biasanya dibangun di lahan yang luas. Genangan air yang membentuk kolam besar ini disebut sebagai waduk. Berbeda dengan waduk, danau tercipta lebih alami. Biasanya danau muncul karena aliran sungai, mata air, dan atau gletser yang mencair. Fungsi yang berbeda, yaitu air waduk yang ditampung ini bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti air minum. Airnya juga bisa dijadikan habitat ikan air tawar sehingga menjadi budidaya untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar. Danau lebih sering dijumpai sebagai sarana rekreasi. Pemandangan di sekitar danau pun membuatnya makin cantik. Biasanya suasananya sejuk dan dingin. Kemudian dilihat dari segi jenisnya, waduk terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan lokasi, yakni waduk lembah, sisi sungai, dan pelayanan. Beberapa waduk yang terkenal di Indonesia mulai dari Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan sebagainya. Soal yang kedua yaitu sungai memiliki 3 bagian dan mempunyai ekosistem yang berbeda. Karena peran utama kawasan hulu adalah sebagai penyedia air untuk daerah hilir, yang kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan serta menjaga keseimbangan ekosistem. Pemanfaatan lahan di daerah hulu sangat terbatas. Bagian hulu sebagai penyedia air untuk daerah hulu dan hilir, sehingga kesalahan pengelolaan lahan akan menimbulkan berbagai dampak negatif di daerah hilir. Beberapa kasus semakin menguatkan bukti bahwa kerusakan yang ditimbulkan di hulu menyebabkan masalah di hilir. Dan soal nomor 3 yaitu mekanisme eutrofikasi dan dampaknya. Kandungan bahan organik yang terlalu tinggi akan menyebabkan perairan mengalami eutrofikasi. Eutrofikasi ialah pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya nutrien yang berlebihan ke dalam ekosistem air yang berakibat tidak terkontrolnya tumbuhan air. Peningkatan kadar bahan organik ditandai dengan terjadinya peningkatan fitoplankton dan tumbuhnya air yang meningkat. Bahan organik dan senyawa nutrisi yang muncul dalam badan air kemudian didekomposisi oleh bakteri menggunakan oksigen terlarut untuk proses biokimia maupun proses biodegradasi. Hal ini akan mengakibatkan penurunan kadar oksigen terlarut dalam badan air. Oksigen merupakan gas tak berbau, tak berasa, dan hanya sedikit terdapat dalam air. Untuk mempertahankan hidupnya, makhluk yang tinggal di dalam air, baik hewan maupun tumbuhan, bergantung pada oksigen terlarut ini. Oksigen dibutuhkan untuk pernafasan dan proses metabolisme. Kemudian soal nomor 4 yaitu, benarkah zona litoral rentan tercemar? Jawabannya benar, karena litoral atau pesisir letaknya lebih dekat dengan manusia, sehingga jika ada yang membuang sampah sembarangan dan membuang limbah akan berdampak langsung kepada zona litoral ini. Nomor 5 yaitu, benarkah sebagai seorang muslim kita harus menjaga ekosistem perairan? Jawabannya yaitu benar. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam makalahnya berjudul Al-Biyah fil Islam mengatakan pentingnya menjaga air sebagai sumber kehidupan. Telah ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Sekian jawaban dari saya.
Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.